Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Siji Wesi Aji. Para pemirsa sekalian, kembali kita berdua menemui Anda yang akan menguri-uri budaya Tosan Aji. Yang kali ini kita akan mengulas sekaligus buah pusaka unik, antik, dan wow. Enggak langsung duo ya. Duo. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pusakanya. Mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa menonton tayangan ini, maka akan tahu bahwa ini jenisnya adalah brojol. Jadi dari sisi dapur ini adalah brojol. Saya hafal Ki, sebab banyak banget itu brojol. Jadi ciri-ciri brojol itu apa? Gantik lugas, ada pejetan, bilah lurus, dan tidak ada tikal alis, tidak ada ornamen lain. Jadi pusaka yang sangat sederhana tetapi memiliki makna historis yang sangat tinggi dan mungkin juga tuahnya demikian. Betul. Nah, menariknya di sini para pemirsa, apa menariknya? Menariknya sepintas mungkin kalau kita tidak dalami, kita tidak teliti, kurang menarik, gitu ya. Artinya sederhana, bukan kurang menarik. Teramat sangat sederhana. Bagaimana nggak sederhana? Ya bilahnya bilah sejuta umat. Brojol. Ya. Nah, terus tapi ada yang menarik di sini, yaitu di sisi pamor. Pamornya bulat-bulat seperti uang koin. Sepanjang saya mengulas pusaka, baru kali ini ada pamor bulat-bulat seperti uang koin ya. Betul. Uang logam itu. Nah, apakah gerangan? Ini namanya ketip. Ketip. Jadi ketip itu bukan ya. Bukan itu ya. Itu kedip. Itu mata gengit ya. Ya. Ketip itu artinya uang gobok. Oh, peristilahan mata uang pada masa lampau. Pada masa lampau itu ketip. Jadi melambangkan nilai tukar atau uang. Nah, dibikinlah menjadi sebuah pamor. Oh, jadi memang bulet-bulet ini menganasirkan uang. Uang logam lah ya gampangannya. Nah, maka disebut bilahnya ini suratman. Padahal sebetulnya suratman itu adalah sang maestro, empunya. Jadi empu suratman hidup di mana itu tempatnya Pak Lutfi itu mana namanya? Pekalongan, Jawa Tengah. Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi hidup di masa pemerintahan ini ya. Mataram. Empu Suratman hidup di masa kerajaan Mataram Islam dan memiliki gagasan membuat pusaka dengan pamor ketip. Iya, uang logam masa lampau gitu ya. Nah, memang tidak hanya brojol saja, tetapi memang disinyalir dulu itu dibilah leres, dibilah lurus. Kalau nggak dibrojol, di jenis tilam. Oh, pokoknya jenis-jenis bilah lurus. Beliau memang kecenderungannya membuat pamor ketip. Iya, jadi maka saya pernah mendengar itu istilah suratman ketip. Betul. Artinya karena empu pembuatnya adalah empu suratman. Dilakopkan lah. Gitu. Seperti itu. Jadi suratman ketip. Nah, suratman ketip kita anggap aja ini berarti brojol pamor suratman ketip. Gitu ya, pamor ketip gitu ya, brojol pamor ketip atau suratman ketip. Nah, suratman ketip, nah ini ada bedanya Mas. Nah, makanya kenapa
para pemirsa. Ini kalau sepintas seperti sama, paling akan melihat pada kuning-kuningnya ya, ada tatahan kuning itu, entah emas entah kemamas tuh nggak tahu saya. Tetapi ternyata ketika diperhatikan dengan detail maka ada perbedaannya walaupun sama-sama bulat. Ya, silakan karena yang ini kan diwarang, yang ini dibiarkan apa adanya putih ya, sehingga mungkin agak kurang terlihat di kamera kalau di zoom iya, gitu ya. Karena ini baru saja diwarang, jadi ganteng ya. Secara bentuknya juga kan berbeda. Iya, ini bulatnya berjajar dan terpisah ya. Terpisah. Itu namanya suratman ketip. Ini namanya suratman ketip karena berbulat-bulat ada spasi. Berjajar. Ya. Lah kalau ini bertumpuk-tumpuk, ya kan agak. Iya, makanya saya katakan tadi, walaupun sama-sama kedipnya, tapi ini ada unsur pembeda. Yang ini pakai spasi, yang ini tanpa spasi. Jadi kalau bahasanya orang dulu di berjajar bertumpuk, dideret dengan tumpuk, itu namanya diletrek. Oh iya. Gitu ya. Maka ini disebut suratman kedip letrek. Ya, yang ini suratman kedip tok. Yang ini suratman kedip letrek. Nah, dari sisi filosofi atau mungkin tua, kenapa Empu Suratman ini membuat bulat-bulat logam sebagai pamor? Diyakini oleh masyarakat masyarakat daerah khususnya adalah Pekalongan. Jadi ini di sana sangat dikagumi ya, menjadi sebuah ikon di Pekalongan gitu ya. Jadi kalau orang-orang sana dahulu belum menyimpan suratman kedip ini kurang lengkap. Gitu ya, kurang lengkap karena memang menjadi sebuah energi positif, sugesti positif untuk selalu giat dalam mencari kedip, mencari nafkah dan menabung. Itu intinya ke sana. Sekarang rupiah lah ya. Artinya secara filosofi mengandung makna untuk mempermudah mendapatkan rupiah. Betul. Jadi kemakmuran lah, kehidupan, harta benda itu ya. Nah, itu kalau secara filosofi tua, secara tua. Ada juga yang memaknai, karena orang Jawa itu kadang juga punya kearifan dan kebijakan dalam melihat sesuatu. Nah, suratman ketip di sini ada yang memaknai sebagai akronim dari atau singkatan dari pemaknaan suratanipun manungsa kedah iling titahipun pangeran. Jadi ada yang memaknai secara filosofi atau mungkin secara tua untuk mendapatkan rupiah. Betul. Ada juga yang lebih kepada makna filosofi secara religi lah ya, secara keagamaan ya. Suratan hidup manusia dilahirkan ke bumi ini ya, jangan hanya mencari kedip, jangan hanya mencari menumpuk dunia uang saja, tapi harus ingat kepada yang maha kuasa. Ibadah yojo ditinggal rek, gitu lah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada dua pemaknaan ya. Betul. Ada dua pemaknaan. Yang pertama itu orang lebih cenderung tentu kepada kedipnya. Ya. Kedua adalah pengingat kita bahwa munur ya. Tapi tetap harus ingat kepada Sang Pencipta, atau dalam istilah Jawa disebut pangeran. Ya, luar biasa. Itulah para pemirsa, hebatnya orang-orang tua kita di dalam membuat pusaka. Selain memang memiliki keunikan tersendiri, tapi ada makna-makna filosofi yang bersifat duniawi tapi juga sufistik. Satu lagi, lagi kearifan yang dipelihara oleh saudara-saudara kita di Pekalongan itu. Kalau pegang suratman ketip ini, yang ada sekelompok yang suka original, jadi tidak diwarang ya. Bahkan nanti warangnya warang alami, yaitu dengan diasapi dengan kemenyan, sehingga atau kelembak, sehingga nanti
warnanya itu warna alami karena terkena asap dan yang berminyak, asap yang berminyak. Ada ya saudara-saudara kita yang cara menyikapinya sudah berbeda. Mungkin anak-anak milenial zaman sekarang diwarang sehingga mungkin biar lebih sedap dipandang mata. Nah, tentunya kita menghargai dua cara itu. Cara dan prinsip ini sing penting podo uri-uri. Jadi ada konsep al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh, ada konsep al-akhdhu bil jadidil aslah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap uri-uri budaya lama yang qadimi sholeh. Ini ahdu terbuka dengan pembaharuan. Iya. Bil jadidil aslah. Iya. Keren ya. Baik, Kicakro, terima kasih para pemirsa. Ini adalah bagian keunikan dari budaya luhur leluhur bangsa kita di dalam membuat pusaka. Dan ada pesan? Jangan malu-malu untuk uri-uri budaya Tosan Aji. Karena budaya cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.